Dihina habis-habisan di siaran TV Eropa, bangsa kita membalasnya bukan dengan amarah, tapi dengan mahakarya teknologi yang bikin mereka mati kutu. Wajah menangis kencang bersiaplah merinding melihat momen saat jurnalis asing ini menangis di Museum Jakarta, menyadari bahwa teknologi canggih kita lahir dari air mata dan rasa sakit krisis 1998. Dukung terus kebangkitan Nusantara. Tekan tombol subscribe sekarang dan jadilah saksi sejarah Indonesia mendunia. Tangan menunjuk bahwa Indonesia hati merah 2. Prolog, dinginnya puncak otoritas. Studio 4 di markas besar NOS, Nederlandse Omroep Stichting, di Hilversum, pinggiran Amsterdam, selalu terasa 3 derajat lebih dingin daripada dunia di luarnya. Bukan hanya karena pendingin ruangan sentral yang mendesis konstan menjaga suhu optimal bagi ribuan sirkuit server dan peralatan siaran bernilai jutaan euro, tetapi juga karena atmosfer intelektual yang melingkupinya. Ini adalah jantung jurnalisme Belanda, tempat fakta disaring, opini dibentuk, dan, seringkali, dunia dinilai dari kacamata Eropa yang sudah mapan. Clara Jensen duduk di kursi ancor utamanya, sebuah singgasana berlapis kulit sintetis kelabu yang telah ia tempati selama 6 tahun terakhir. Di usia 34 tahun, Clara adalah definisi kesuksesan seorang jurnalis pertahanan dan teknologi. Tajam, tak kenal ampun, berpendidikan Ivy League, dan memiliki skeptisisme natural terhadap apapun yang tidak memiliki stempel persetujuan NATO atau Uni Eropa. Malam ini, riasannya sempurna, garis rahangnya tegas, dan setelan blazer biru lautnya memancarkan otoritas yang tidak ingin dibantah. Ia sedang memeriksa pantulan dirinya di monitor kontrol kecil yang tersembunyi di balik meja kaca, memastikan tidak ada sehelai pun rambut pirangnya yang keluar dari tatanan bobcat yang presisi. Topik malam ini sebenarnya membosankan baginya. Lanskap teknologi global tahun 2026. Paling-paling Amerika lagi di puncak, batin Clara sinis. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme tidak sabar. Diikuti Cina yang terus menjiplak, lalu mungkin Jerman atau Jepang yang mencoba mempertahankan relevansi industri tua mereka. Bagi Clara, dan bagi sebagian besar elit yang duduk di ruangan ber-AC itu, peta kekuatan dunia sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Barat adalah otak dunia, pencipta inovasi, pemegang paten, penjaga standar moral dan teknologi. Sementara belahan dunia selatan dan timur adalah pabriknya, tempat di mana tangan-tangan murah merakit apa yang telah dirancang oleh pikiran-pikiran brilian di Amsterdam, London, atau Silicon Valley. Itu adalah hukum alam tak tertulis yang terpatri kuat di benaknya. Panelis para skeptis. Clara tidak sendirian di bawah sorotan lampu studio LED berkekuatan ribuan watt itu. Di meja bundar yang mengilap, duduk 2 panelis lain yang diundang untuk mengamini bias konfirmasi malam itu. Di sebelah kirinya adalah Peter de Groot, seorang ekonom senior berusia 60-an dengan setelan jas tweed yang agak kedodoran dan pandangan mata yang selalu meremehkan pasar negara berkembang. Bagi Peter, negara di luar G7 hanyalah sekumpulan data statistik tentang utang luar negeri dan konsumen kelas menengah yang konsumtif. Di sebelah kanannya duduk Dr. Liesbeth van Houten, analis kebijakan teknologi Uni Eropa yang kaku. Wanita ini adalah tipe birokrat Brussels yang percaya bahwa regulasi lebih penting daripada inovasi, dan bahwa tidak ada teknologi yang aman jika belum mendapatkan stempel sertifikasi Eropa yang rumit. 30 detik menuju siaran. Seru floor director melalui headset yang terpasang di telinga kanan Clara. Clara menarik napas panjang, memasang wajah siaran. Kombinasi antara keseriusan akademis dan senyum tipis yang mengundang kepercayaan. Lampu merah di kamera utama menyala. Mereka on air. Selamat malam, pemirsa NOS. Saya Clara Jensen. Suaranya mengalun rendah, berwibawa, dengan diksi Belanda yang sempurna. Dunia bergerak cepat, dan siapa yang menguasai teknologi, menguasai masa depan. Malam ini, kita menerima laporan terbaru, Indeks Kekuatan Teknologi Global 2026, dari konsorsium independen di Zurich. Sebuah laporan yang, saya jamin, berisi beberapa kejutan yang menggelikan. Anomali di teleprompter. Clara menunduk sedikit. Matanya membaca teks yang bergulir di teleprompter transparan di depan lensa kamera. Ia mulai membacakan daftar 10 besar dengan nada datar yang sudah terlatih. Amerika Serikat, tentu saja, pikirnya. Cina, sayangnya, masih di sana. Federasi Rusia, hanya karena teknologi militer warisan Soviet. Jepang, mereka masih bertahan dengan robotika. Lalu, matanya sampai pada baris kelima. Clara berhenti sejenak. Ada jeda sekitar 1,5 detik dalam siaran langsung, sebuah keabadian di dunia pertelevisian. Ia mengira teleprompternya mengalami glitch,
Atau mungkin penulis naskah di ruang kontrol sedang mabuk dan salah ketik. Ia mengerjap, mencoba memfokuskan pandangannya lagi. Tulisan itu tidak berubah. 5. Indonesia. Di bawahnya baru menyusul Jerman, 6, Inggris, 7, dan Prancis yang terlempar ke posisi 9. Jantung Clara tidak berdegup lebih kencang karena kagum, melainkan karena rasa geli yang meluap-luap. Rasa ketidakpercayaan yang bercampur dengan penghinaan mendalam. Indonesia? Negara kepulauan tropis itu? Dalam ingatan kolektif Clara, yang dibentuk oleh berita-berita 1 dekade lalu, Indonesia adalah tentang pantai Bali yang penuh turis, kemacetan Jakarta yang legendaris, dan mungkin ekspor minyak sawit. Bukan semikonduktor, bukan kecerdasan buatan, apalagi teknologi pertahanan. Clara mendongak dari teleprompter, menatap langsung ke kamera dengan ekspresi skeptis yang sengaja didramatisir untuk penontonnya. Ia membiarkan senyum sinis terbentuk di sudut bibirnya. Tuan Peter, Dr. Liesbeth, Clara memulai, nadanya penuh cemooh halus. Laporan ini menempatkan Indonesia, ya, Anda tidak salah dengar, Republik Indonesia di peringkat kelima kekuatan teknologi dunia. Tepat di atas Jerman, lokomotif industri Eropa. Pesta pora arogansi. Peter de Groot adalah yang pertama bereaksi. Ia mendengus keras. Suara tawa menghina yang tertangkap jelas oleh mikrofon jepitnya. Ia melambaikan tangannya yang keriput dengan gestur meremehkan. Ini pasti lelucon dari Zurich, Clara, kata Peter dengan suara serak. Atau mungkin mereka salah memasukkan data. Mungkin mereka menghitung jumlah pengguna TikTok sebagai kekuatan teknologi. Indonesia adalah pasar, nona manis, bukan produsen. Mereka punya tenaga kerja murah untuk merakit sepatu kita, ya. Tapi inovasi tingkat tinggi? Jangan konyol. Itu butuh infrastruktur riset ratusan tahun seperti yang kita miliki di Leiden atau Delft. Dr. Liesbeth ikut menimpali dengan nada dingin dan analitis. Saya setuju. Ini sangat meragukan. Terakhir kali saya memeriksa data mereka, infrastruktur digital di luar pulau utama masih sangat mendasar. Bagaimana mungkin sebuah negara yang masih berjuang dengan pemerataan listrik bisa melampaui Jerman dalam teknologi tinggi? Ini penghinaan terhadap sains. Studio itu berubah menjadi ruang gema arogansi. Tawa kecil terdengar dari kru di balik kamera. Mereka semua sepakat dalam prasangka mereka. Keberadaan nama Asia Tenggara di daftar elit itu dianggap sebagai anomali, sebuah kesalahan statistik yang menggelikan, bukan sebuah fakta yang harus dianalisis. Clara merasa berada di atas angin. Inilah yang disukai penontonnya. Validasi bahwa cara hidup Eropa, bahwa superioritas Barat, masih belum tergoyahkan. Adrenalinnya memuncak. Ia merasa perlu memberikan sebuah kalimat penutup untuk segmen ini, sebuah punchline cerdas yang akan dikutip di koran-koran besok pagi sebagai bukti ketajaman lidahnya. Ia menatap lensa kamera utama. Ia tahu jutaan pasang mata di seluruh Belanda sedang menontonnya. Ia merasa harus menegaskan posisi yang benar dalam tatanan dunia ini. Kalimat yang menghancurkan karir. Mari kita realistis, ucap Clara. Suaranya tenang namun tajam menusuk. Senyum miring penuh kemenangan tersungging di bibir merahnya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah berbagi rahasia umum dengan penonton. Jika data dari Zurich ini benar, jika kita diminta percaya bahwa Indonesia adalah kekuatan teknologi nomor 5 di dunia, melampaui Jerman dan Prancis. Ia memberi jeda dramatis yang sempurna. Maka itu artinya kota kita tercinta, Amsterdam, adalah padang pasir. Boom! Tawa di studio meledak lebih keras. Peter de Groot menepuk meja saking gelinya. Wajahnya memerah. Bahkan Dr. Liesbeth yang kaku tersenyum lebar. Itu adalah analogi yang sempurna menurut mereka. Amsterdam, kota kanal, kota air, puncak peradaban urban Eropa, disamakan dengan padang pasir. Itu adalah cara paling hiperbolis untuk mengatakan, hal itu mustahil terjadi sampai kiamat pun. Clara merasa puas. Ia telah memperbaiki kesalahan laporan itu dengan sarkasme tingkat tinggi. Ia merasa telah memenangkan debat malam itu. Lampu merah di kamera padam. Siaran beralih ke jeda iklan. Musik jingle yang ceria memenuhi studio. Clara melepas AirPC-nya dengan gerakan anggun. Siapa sih yang menyusun laporan bodoh itu di Zurich? Mereka pasti dibayar mahal oleh Jakarta. Gerutunya pada Peter sambil merapikan kertas-kertasnya. Namun, kepuasan itu hanya bertahan selama 3 menit durasi iklan. Di ruang kontrol yang terpisah kaca,
Produser eksekutif acara itu, seorang pria parubaya yang biasanya tenang, tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk-nunjuk layar ponselnya dengan panik, lalu berteriak pada asisten produksi. Pintu studio terbuka dengan kasar. Asisten produser berlari masuk, napasnya tersengal, wajahnya ketakutan. Ia membawa sebuah tablet yang menyala. Clara. Nona Jensen. Suaranya bergetar. Anda harus lihat ini. Clara mengerutkan kening, merasa terganggu. Ada apa? Kita akan siaran lagi dalam 1 menit. Asisten itu menyodorkan tablet ke wajah Clara. Itu adalah tampilan beranda Twitter, X. Tagar Clara Jensen Racis dan Boycott NOS sudah menjadi trending topik nomor 1 di Belanda dan melesat naik di tren global. Potongan klip videonya saat mengatakan, Amsterdam adalah padang pasir, sudah ditonton 2 juta kali dalam 5 menit terakhir. Komentar-komentar dalam bahasa Inggris dan bahasa yang tak ia kenal, bahasa Indonesia, membanjiri kolom komentar dengan emotikon bendera merah putih dan api kemarahan. Dan asisten itu menelan ludah. Saluran langsung di ruang redaksi baru saja menerima telepon dari Kementerian Luar Negeri di Den Haag. Duta Besar Indonesia sudah mengirim nota protes diplomatik tingkat tinggi. Mereka sangat marah. Darah di wajah Clara surut seketika. Dinginnya studio malam itu tiba-tiba terasa menusuk tulang. Kalimat yang ia anggap sebagai lelucon cerdas di menara gadingnya, kini bergaung kembali sebagai lonceng kematian bagi reputasi yang telah ia bangun seumur hidup. Di luar sana, badai baru saja dimulai. Pagi yang kelabu, tsunami kemarahan. Jumat pagi di Amsterdam tidak pernah terasa sekelabu dan sedingin ini bagi Clara Jensen. Biasanya, ia menyambut hari dengan perasaan tak terkalahkan, siap menaklukkan dunia jurnalisme dengan secangkir espresso ganda dan kruasan hangat dari kafe langganannya di Late Zeppelin. Namun pagi ini, ia terbangun secara paksa oleh getaran ponselnya yang tak henti-hentinya berdengung di atas meja nakas. Suaranya menggeram seperti serangga sekarat yang kejang-kejang, sebuah ritme kepanikan yang menyusup ke dalam mimpi buruknya. Clara mengerang, menyalakan layar ponsel dengan mata setengah terpejam. Cahaya biru dari layar OLED itu menusuk retinanya, membawa serta realitas yang menghancurkan. 87 panggilan tak terjawab, 342 pesan WhatsApp, notifikasi Twitter, X99999. Jantungnya mencelos, seolah ada balok es yang tiba-tiba dijatuhkan ke dalam perutnya. Ia membuka aplikasi media sosialnya dengan jari gemetar. Namanya ada di mana-mana. Ia tidak lagi menjadi pembawa berita. Ia adalah beritanya. Tagar Clara Jensen is racist, Boycott NOS, dan Indonesia Strikes Back mendominasi trending topik tidak hanya di Belanda dan Belgia, tetapi menduduki peringkat 1 global. Kutipan fatalnya semalam, kalau begitu Amsterdam adalah padang pasir, telah bermutasi menjadi senjata pemusnah massal bagi reputasinya. Netizen dari negara kepulauan yang ia hina itu tidak menyerangnya dengan caci maki buta, melainkan dengan data, meme satir yang cerdas, dan analisis tajam yang menguliti arogansi Eropa-sentrisnya. Wajahnya diedit menjadi badut yang kebingungan di tengah gurun Sahara. Namun, yang paling menakutkan adalah utas-utas dari para pakar teknologi internasional yang mulai membedah kebodohan pernyataannya. Jurnalis ini tidak sadar bahwa server cloud yang ia gunakan untuk menyebarkan arogansinya ini didinginkan oleh sistem manajemen thermal yang dipatenkan di Bandung, tulis seorang teknolog dari Silicon Valley. Dia hidup di tahun 1990, sementara target hinaannya sudah hidup di tahun 2026. Clara melempar ponselnya ke kasur dengan napas memburu. Mereka cuma troll internet, gumamnya, suaranya bergetar, mencoba membangun kembali benteng pertahanan psikologisnya. Hanya sekumpulan pengangguran bersumbu pendek yang punya terlalu banyak waktu luang. Berita ini akan mati dalam 24 jam. Publik mudah lupa. Ia memaksakan diri bangkit, mandi dengan air sedingin es untuk membekukan kecemasannya, lalu mengenakan setelan kerja terbaiknya, armor abu-abu arang yang tajam. Ia harus terlihat kuat. Ia tidak boleh terlihat kalah oleh serangan siber dari sebuah negara yang selama ini ia anggap sebagai warga kelas 3 dunia. Lorong penghakiman. Perjalanan di dalam tram menuju kantor pusat NOS di Hilversum terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Clara merasa telanjang di bawah tatapan mata publik. Beberapa penumpang meliriknya, lalu saling berbisik sambil menunjuk layar ponsel mereka. Clara memasang kacamata hitam besarnya, membuang muka ke arah jendela. Hujan gerimis membuat kaca berembun, membiaskan pemandangan kota yang mendadak terasa sangat rapuh.
Sesampainya di lobi kantor NOS yang biasanya riuh, atmosfer terasa membeku ketika saat hak sepatunya berderap di lantai marmer. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum ceria kini hanya menunduk dalam, sibuk merapikan kertas yang tidak perlu dirapikan. Rekan-rekan kerjanya membuang muka, tiba-tiba sangat tertarik pada layar monitor mereka sendiri. Jason, seorang produser senior yang biasanya menjadi teman debatnya, berpapasan dengannya di dekat mesin kopi. Jason tidak tersenyum. Wajahnya pucat pasi. "Clara," sapa Jason, suaranya rendah, seolah takut suaranya akan memicu ledakan. Kau sudah lihat berita ekonomi pagi ini?" "Aku tidak peduli dengan opini netizen, Jason," jawab Clara ketus, tangannya sedikit gemetar saat menuangkan kopi. "Bukan netizen. Financial Times," potong Jason cepat, mendekatkan wajahnya. Saham Thales Nederland dan ASML anjlok 4% saat pembukaan pasar pagi ini. Investor panik parah. Tangan Clara terhenti. Sendok kopinya berdenting pelan menyentuh porselen. "Apa hubungannya denganku?" Rumor beredar kuat di bursa efek bahwa Indonesia akan membekukan kuota ekspor logam tanah jarang, rare earth, ke Eropa sebagai balasan atas sentimen rasis di media nasional kita. Clara, kau tidak sekadar menyinggung fans K-pop yang baperan. Kau baru saja menyinggung urat nadi rantai pasokan militer dan teknologi Eropa. Sebelum Clara sempat mencerna informasi mengerikan itu, ponsel kantor di saku Jason berdering tajam. Jason mengangkatnya, mendengarkan dengan rahang mengeras, lalu menatap Clara dengan pandangan iba sekaligus menyalahkan. "Annelies memanggilmu." Di ruang rapat direksi lantai 8. Dan Clara, direktur utama, ada di sana. Pengadilan meja bundar dan tamparan realitas. Ruang rapat direksi di lantai teratas memiliki pemandangan panorama hutan Hilversum yang indah. Tapi pagi itu, tirai otomatis ditutup rapat, mengurung mereka dalam cahaya buatan yang steril. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat berat, syarat dengan ketegangan dan aroma kopi basi. Di ujung meja mahoni raksasa itu duduk Hendrik van der Meer, direktur utama NOS, dengan tangan terlipat di depan wajahnya. Di sebelahnya ada Annelies, produser eksekutif Clara, yang tampak seperti orang yang tidak tidur 3 hari. Namun, yang membuat darah Clara berdesir adalah kehadiran pria ketiga. Seorang pria berambut perak dengan setelan jas hitam tanpa cacat, postur tubuh militer, dan tatapan mata sedingin baja. Clara tidak mengenalnya, tapi instingnya meneriakkan bahaya. "Duduk, Clara," perintah Hendrik tanpa basa-basi. Satu kata. Mematikan. Clara menarik kursi kulit itu. Rasanya seperti duduk di kursi pesakitan. "Bisa jelaskan padaku, apa yang ada di kepalamu tadi malam?" tanya Hendrik, suaranya tertahan, menahan ledakan amarah. "Itu hanya majas hiperbola, Hendrik." Clara mencoba membela diri, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Saya menggunakan gaya bahasa sarkasme untuk menyoroti betapa absurdnya data peringkat teknologi itu. Penonton kita di Eropa suka gaya saya yang tajam dan kritis. Itu adalah branding acara kita. Kita adalah suara akal sehat." Pria berjas hitam itu mendengus pelan, sebuah suara yang sangat meremehkan. Ia membuka sebuah map tipis berlogo singa kerajaan Belanda dan mendorong selembar kertas ke hadapan Clara. "Nona Jensen," pria itu bersuara. Intonasinya tenang, otoritatif, dan memancarkan kekuasaan absolut. "Perkenalkan, saya Jenderal De Vries, Kementerian Pertahanan." Napas Clara tercekat. "Kementerian Pertahanan? Untuk urusan talk show televisi?" Pagi ini, duta besar kita di Jakarta dipanggil ke Kementerian Luar Negeri RI. Mereka sangat tidak senang. De Vries memulai penjelasannya dengan nada mematikan. "Tapi itu masalah para diplomat. Masalah saya jauh lebih mematikan dari sekadar nota protes." De Vries mengetuk kertas di depan Clara dengan jari telunjuknya. Ini adalah daftar inventaris komponen sistem radar Smart L yang dipakai oleh kapal-kapal fregat Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan juga tulang punggung peringatan dini NATO di Eropa Utara. Tahukah Anda, Nona Jensen yang cerdas, berapa persen komponen inti sistem peringatan dini kita yang dirancang dan diproduksi di fasilitas rahasia di Bandung dan Surabaya? Clara menatap deretan angka teknis dan baris kode di kertas itu. Matanya terpaku pada kolom Country of Origin. Kata Indonesia tertulis berulang kali dengan tinta tebal. 45%, jawab De Vries sendiri sebelum Clara bisa bersuara. Dan untuk chip sensor optik berbasis biofotonik yang mendeteksi rudal hipersonik, 100%.
Tunggal. Tidak ada substitusi di seluruh benua Eropa. De Vries mencondongkan tubuhnya ke depan. Bayangannya seolah menelan Clara. Jika pemerintahan mereka tersinggung oleh acara konyol Anda dan memutuskan untuk menahan pengiriman chip pengganti selama 2 minggu saja, kapal-kapal fregat kebanggaan kita hanya akan menjadi peti mati besi yang mengapung buta di lautan. Sistem pertahanan udara Eropa lumpuh. Markas NATO di Brussels menelepon Menteri Pertahanan kita setiap 15 menit pagi ini, menuntut penjelasan mengapa seorang jurnalis arogan dibiarkan menyabotase keamanan benua ini. Clara terdiam membisu. Tenggorokannya kering kerontang. Ia merasa dunia yang selama ini ia pahami runtuh berkeping-keping. Selama ini ia meliput teknologi pertahanan barat, ia selalu mengira semua mesin pembunuh canggih itu murni ciptaan Eropa atau Amerika. Ia tidak pernah mau tahu, atau sengaja menutup mata, bahwa jantung yang membuat mesin-mesin itu berdetak berada di sebuah pulau di Asia Tenggara. Ultimatum absolut. Annelies akhirnya bersuara, memecah keheningan yang menyiksa. Matanya berkaca-kaca. Kami harus memecatmu, Clara. Ini keputusan bulat. Dewan Direksi menuntut kepalamu untuk meredakan kemarahan publik, menenangkan investor bursa saham, dan menyelamatkan muka pemerintah di mata NATO. Clara ternganga. Setelah 6 tahun, setelah semua penghargaan jurnalistik yang kurai untuk stasiun televisi ini, kalian membuangku hanya karena buzzer internet dan ancaman kosong. Kecuali... Hendrik memotong dengan keras, mengangkat tangannya. Semua mata di ruangan itu beralih pada Hendrik. Kecuali kau bisa memutarbalikkan narasi ini. Memecatmu dan meminta maaf secara terbuka itu membuat kita, NOS dan Belanda, terlihat lemah dan tunduk. Kita butuh jalan keluar yang elegan. Kita butuh sudut pandang eksklusif. Hendrik merogoh laci mejanya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berlogo maskapai penerbangan KLM biru terang, dan melemparkannya ke tengah meja. Amplop itu meluncur dan berhenti tepat di depan tangan Clara. Pergilah ke sana, kata Hendrik dingin. Clara menatap amplop itu seolah benda itu beracun. Kemana? Ke Jakarta. Ke sarang naga yang baru saja kau bangunkan dari tidurnya. Clara menggelengkan kepala dengan cepat. Matanya membelalak panik. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki di negara itu. Mereka sedang membakar fotoku di jalanan. Mereka akan memakanku hidup-hidup. Lagi pula, apa tujuannya? Memaksaku membuat video dokumenter permintaan maaf sambil menangis di jalanan mereka yang kumuh? Itu bunuh diri karir. Itu bukan gayaku. Bukan untuk minta maaf. Setelah Jenderal De Vries, suaranya mengiris kepanikan Clara. Untuk verifikasi. Sang jenderal berdiri, merapikan kancing jasnya dengan tenang. Kau adalah seorang jurnalis skeptis. Kau punya reputasi sebagai anjing penjaga kebenaran. Gunakan itu. Pergilah ke sana dengan misi investigasi independen. Gunakan kameramu. Buktikan apakah klaim peringkat 5 teknologi dunia itu benar adanya, atau hanya omong kosong dan propaganda murahan. Jika ternyata data itu palsu, lanjut Annelies dengan nada membujuk yang putus asa, maka kau menang mutlak. Kau bisa kembali ke Amsterdam dan menayangkan liputannya. Kau bisa berkata, lihat, aku benar. Data dari Zurich itu sampah. Mereka hanya negara perakit. Namamu akan bersih total. Kariermu selamat, bahkan meroket. Dan jika data itu benar, tanya Clara pelan, suaranya hampir menyerupai bisikan. Ruangan itu hening sesaat, menyisakan suara detik jam dinding. Jika itu benar, jawab Hendrik dengan tatapan tajam yang tak terbaca, maka kau akan menjadi jurnalis barat pertama yang melaporkan dari garis depan tentang kebangkitan raksasa baru ini. Kau akan mendapatkan berita eksklusif terbesar abad ini. Penonton kita butuh realitas, apapun bentuknya. Hendrik menunjuk amplop KLM itu. Ini bukan tawaran, Clara. Ini adalah perintah dan pelampung penyelamat terakhirmu. Penerbanganmu lusa malam. KL809. Ambil tiket itu, atau kau bereskan mejamu sekarang juga, serahkan kartu persmu, dan jangan pernah berharap bisa bekerja di media Eropa manapun sampai kau mati. Persiapan di Menara Gading, menolak takluk. Malam harinya, Clara kembali ke apartemen mewahnya di distrik Jordaan dengan perasaan hancur lebur. Kota Amsterdam di luar jendelanya tampak berkelap-kelip indah, namun ia merasa terasing di kotanya sendiri. Amplop tiket KLM itu tergeletak di atas meja kaca ruang tamunya bagaikan sebuah vonis hukuman buang. Destination, CGK, Jakarta,
Indonesia. Ia menuangkan segelas besar Pinot Noir, meneguknya sekaligus hingga kerongkongannya terasa panas. Rasa marah, malu, dan ego yang terluka perlahan mengkristal menjadi dendam. Mekanisme pertahanannya bekerja penuh. Mereka pikir mereka bisa membuangku ke hutan beton itu dan menundukkanku. Desisnya pada pantulan dirinya di cermin. Ia membuka laptopnya. Ia mulai melakukan riset, tetapi bukan riset yang objektif. Ia sengaja mencari kelemahan. Ia mencari validasi atas biasnya. Jari-jarinya mengetikkan kata kunci dengan agresif. Jakarta Extreme Traffic Jam, Indonesia Poverty and Slums, Indonesian Bureaucratic Corruption. Gambar-gambar lautan sepeda motor yang terjebak kemacetan, banjir yang merendam jalanan, dan permukiman padat penduduk memenuhi layar retinanya. Lihat ini, gumamnya, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang getir. Negara dengan infrastruktur hancur seperti ini mengklaim memproduksi sistem pertahanan radar dan chip kuantum? Lelucon yang luar biasa. Ini pasti skema pencucian uang raksasa, atau mungkin data palsu yang mereka beli dari peretas Rusia untuk mengintimidasi Eropa. Keyakinannya kembali utuh. Arogansinya yang sempat retak di ruang direksi kini mengeras kembali, berevolusi menjadi baju zirah yang tebal. Ia tidak akan pergi ke sana sebagai pesakitan yang meminta ampun. Ia akan pergi ke sana sebagai seorang inkuisitor. Ia akan menelanjangi kebohongan mereka. Baiklah, Hendrik. Baiklah, Jenderal de Vries. Bisiknya ke arah layar laptop yang menyala di kegelapan kamarnya. Aku akan pergi ke sana. Aku akan merekam setiap lubang di jalanan mereka, setiap kabel listrik yang semrawut di tiang, setiap kemiskinan yang mereka sembunyikan di balik gedung-gedung pemerintah. Aku akan buktikan bahwa Amsterdam jauh lebih beradab daripada padang pasir tropis itu. Aku akan hancurkan mitos mereka. Keberangkatan, terbang menuju ketidaktahuan. 2 hari kemudian, Bandara Internasional Schiphol diselimuti kabut kelabu musim gugur. Clara menyeret koper Rimowa besarnya menuju gerbang keberangkatan kelas bisnis. Ia mengenakan topi lebar, kacamata hitam, dan syal tebal yang menutupi separuh wajahnya. Paranoid jika ada warga sipil Belanda yang mengenalinya dan meneriakinya di tempat umum. Saat ia duduk di kursi kabin kelas bisnis Boeing 777-300R, ia menatap keluar jendela oval. Ia melihat deretan truk catering yang bersih, petugas bagasi yang tertib, dan sistem efisiensi Eropa yang selalu ia banggakan. Nikmati pemandangan peradaban ini, Clara, batinnya sinis. Karena besok pagi kau akan mendarat di dunia yang kacau balau. Seorang pramugari ramah menghampirinya, menawarkan segelas sampanye selamat datang. Clara menerimanya tanpa senyum. Perjalanan bisnis ke Jakarta, Mevrouw, Nyonya, tanya pramugari itu ramah. Clara memutar gelas sampanyenya perlahan, menatap gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Bukan, jawab Clara dengan nada suara sedingin es. Saya akan pergi menonton sirkus dan membongkar trik sulap murahan mereka. Pesawat mulai bergerak mundur dari Garbarata. Mesin jet menderu keras, bersiap membelah angkasa. Clara Jensen memejamkan mata, memeluk egonya erat-erat, mempersiapkan diri untuk bertarung melawan dunia ketiga yang ada di dalam imajinasinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa 14 jam dari sekarang, saat roda pesawat ini menghantam landasan pacu di Cengkareng, seluruh definisi tentang maju dan tertinggal yang ada di dalam otaknya akan dibongkar paksa dan dihancurkan tanpa sisa. Ia tidak sedang terbang menuju masa lalu sebuah bangsa. Ia sedang terbang menyongsong masa depan yang terlalu sombong untuk ia percayai. Pendaratan di planet lain. Roda pesawat Boeing 777-300R milik KLM menghantam landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Langit Jakarta di luar jendela oval berwarna oranye keunguan, sebuah senja tropis yang dramatis. Bagi Clara Jensen, guncangan pendaratan itu terasa seperti ketukan palu sidang yang memulai pengadilannya. Ia telah menghabiskan 14 jam penerbangan dengan memupuk rasa superioritasnya. Di dalam benaknya, ia telah membangun sebuah citra mental tentang apa yang akan ia temui. Bandara yang sumpek, antrean imigrasi yang kacau balau, bau keringat dan rokok kretek yang menyengat, dan tentu saja, petugas bea cukai yang mencari uang pelicin. Itu adalah stereotip dunia ketiga yang nyaman, yang ia butuhkan untuk membenarkan penghinaannya di televisi nasional. Selamat datang di padang pasir, Clara. Bisiknya sinis pada diri sendiri saat sabuk pengaman dilepas. Ia mengenakan kembali kacamata hitam besarnya, menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi kekacauan. Namun,
Realitas memberikan pukulan pertamanya tepat saat ia melangkah keluar dari Garbarata. Udara yang menyambutnya tidak panas dan lembab seperti dugaannya, melainkan sejuk dan berbau samar seperti aromaterapi serai dan kayu cendana. Ia tidak berjalan menuju terminal lama yang ia lihat di foto-foto risetnya, melainkan masuk ke dalam sebuah struktur raksasa yang tampak seperti katedral kaca dan baja. Terminal 4 Ultimate, sebuah fasilitas yang baru diresmikan 2 tahun lalu dan sengaja tidak banyak diberitakan di media barat, membentang di hadapannya. Atapnya yang tinggi ditopang oleh pilar-pilar kayu ulin raksasa yang diukir dengan motif batik kontemporer, memadukan estetika tradisional dengan rekayasa arsitektur tingkat tinggi. Lantai marmernya begitu mengilap hingga Clara bisa melihat pantulan wajahnya yang kebingungan di bawah kakinya. Tidak ada kerumunan yang berdesakan. Tidak ada teriakan petugas. Hanya ada dengungan halus dari efisiensi yang tak kasat mata. Robot-robot pembersih otonom berbentuk pipih meluncur tanpa suara di antara kaki para penumpang. Sementara layar holografik raksasa yang tergantung di udara menampilkan informasi penerbangan dalam 20 bahasa yang berbeda secara real-time. Clara mencengkeram pegangan tas tangan Hermesnya lebih erat. Ini pasti terminal khusus VIP. Batinnya, mencoba merasionalisasi apa yang dilihatnya. Mereka pasti mengarahkan penerbangan dari Eropa ke sini untuk pamer. Gerbang imigrasi hantu. Ujian sesungguhnya tiba di area imigrasi. Clara sudah menyiapkan paspor Belandanya dan mental untuk mengantre selama 1 jam, seperti pengalaman buruknya di Bandara JFK New York atau bahkan di Schiphol saat musim liburan. Ia mencari loket-loket kaca dengan petugas berseragam yang berwajah masam. Tapi tidak ada loket, tidak ada petugas manusia. Area imigrasi itu adalah sebuah aula luas yang dipenuhi oleh ratusan gerbang kaca ramping yang menyala dengan cahaya biru lembut. Tidak ada antrean yang mengular. Penumpang berjalan terus tanpa henti. Seolah-olah gerbang itu hanya hiasan. Clara ragu-ragu. Ia melihat seorang penumpang di depannya, seorang pria Jepang, berjalan mendekati gerbang. Pria itu bahkan tidak mengeluarkan paspornya. Ia hanya menatap sebuah panel kaca kecil selama 2 detik. Lampu berubah hijau. Gerbang terbuka. Selesai. Apa-apaan ini? Desis Clara. Ia merasa seperti orang udik yang baru pertama kali melihat kota besar. Ia mendekati salah satu gerbang dengan langkah ragu. Sebuah suara artifisial yang lembut menyapanya dalam bahasa Belanda yang sempurna, keluar dari speaker tersembunyi. Selamat datang, Nona Jensen. Mohon berdiri tegak dan tatap pemindai retina. Clara terlonjak. Bagaimana mesin itu tahu bahasanya? Bagaimana mesin itu tahu namanya sebelum ia memindai apapun? Ia menatap panel kaca gelap di hadapannya. Ada kilatan cahaya inframerah yang hampir tak terlihat. Detik berikutnya, data biometriknya, yang entah bagaimana sudah terintegrasi dengan data manifest penerbangan, telah diverifikasi. Identitas terverifikasi. Visa jurnalis elektronik Anda telah diaktifkan. Selamat menikmati Indonesia. Lampu berubah hijau. Gerbang terbuka. Total waktu proses, 8 detik. Clara berdiri terpaku di sisi lain gerbang. Ia menoleh ke belakang, menatap deretan mesin itu dengan horor. Ini bukan sekadar cepat. Ini efisiensi yang menakutkan. Ini adalah jenis pengawasan dan pemrosesan data yang hanya pernah ia baca di novel-novel distopia fiksi ilmiah atau di laporan rahasia tentang pengawasan negara di Cina. Tapi ini terasa lebih mulus, lebih manusiawi. Di Schiphol minggu lalu, aku mengantre 45 menit hanya karena sistem komputer mereka down. Gumamnya, rasa tidak percaya mulai menggerogoti egonya. Bagaimana mungkin negara, padang pasir, ini memiliki sistem yang membuat bandara terbaik di Eropa terlihat seperti terminal bus tahun 1980-an. Jalan raya yang berpikir. Pukulan kedua menghantamnya saat ia keluar dari terminal dan masuk ke dalam taksi listrik premium yang telah dipesankan oleh kantornya. Hari sudah gelap. Clara duduk di kursi belakang, tangan kanannya memegang ponsel yang sudah dalam mode perekam video. Oke. Pertunjukan selesai, pikirnya, mencoba mengembalikan sinismenya. Bandara mungkin cuma etalase. Sekarang kita lihat kenyataan jalanan Jakarta yang legendaris itu. Macet total. Polusi. Klakson yang memekakan telinga. Ayo, tunjukkan padaku. Taksi meluncur keluar dari area bandara dan masuk ke jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sejatmo. Clara menempelkan wajahnya ke jendela, siap mendokumentasikan kekacauan. Namun, kekacauan itu tak kunjung datang. Jalan tol itu menyala. Bukan oleh lampu jalan konvensional,
melainkan oleh permukaan jalan itu sendiri. Aspal di bawah mereka tertanam dengan jutaan LED mikro yang membentuk marka jalan dinamis yang hidup. Jalur di sebelah paling kanan berpendar dengan cahaya hijau lembut, dan taksi Clara meluncur di dalamnya dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Tidak ada satupun mobil yang mengerem mendadak. Semua kendaraan bergerak dalam harmoni yang aneh, seolah-olah ditarik oleh tali yang tak terlihat. Kaca depan taksi itu ternyata adalah layar augmented reality, AR, transparan. Di sudut pandang pengemudi, dan juga di hadapan Clara, muncul data real-time, kecepatan angin, kepadatan lalu lintas di depan, dan estimasi waktu tiba di hotel di Jakarta Pusat, 28 menit. Mustahil, Clara berbisik. Dari Cengkareng ke pusat kota di jam pulang kantor cuma setengah jam? Google Maps pasti berbohong. Tiba-tiba, interior taksi dipenuhi cahaya merah berkedip. Suara sirene yang khas terdengar dari kejauhan di belakang mereka. Sebuah ambulans gawat darurat sedang melaju kencang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Clara menjatuhkan ponselnya. Ia tidak melihat mobil-mobil yang panik menepi ke bahu jalan seperti di Eropa. Sebaliknya, ia melihat jalan raya itu sendiri yang bereaksi. Seketika, marka jalan LED di jalur paling kiri berubah warna dari putih menjadi merah menyala yang berkedip-kedip. Sebuah simbol palang merah raksasa muncul di permukaan aspal setiap 100 meter. Sistem manajemen lalu lintas berbasis AI telah mengambil alih. Mobil-mobil yang berada di jalur kiri secara otomatis dan serempak, tanpa intervensi pengemudi, bergeser ke jalur tengah, seolah-olah mereka adalah bagian dari koreografi balet mekanis yang sempurna. Dalam hitungan detik, sebuah karpet merah kosong tercipta di jalur kiri, membentang sejauh mata memandang. Ambulans itu melesat melewati mereka di jalur kosong itu dengan kecepatan penuh, tanpa hambatan sedikit pun. Begitu ambulans lewat, marka jalan kembali normal, dan mobil-mobil kembali mengisi jalur kiri dengan tertib. Semua proses itu terjadi dalam keheningan, tanpa satupun klakson yang berbunyi. Clara menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Napasnya tertahan. Ia merasakan disonansi kognitif yang luar biasa menyakitkan. Otaknya, yang telah diprogram selama bertahun-tahun untuk mempercayai bahwa Barat adalah puncak peradaban dan ketertiban, menolak memproses informasi visual ini. Ini bukan sekadar jalan tol. Ini adalah organisme raksasa yang berpikir. Ini adalah infrastruktur yang memiliki kecerdasan kolektif. Dan ia baru saja melihatnya di negara yang ia sebut terbelakang. Ia memungut ponselnya yang terjatuh. Layar perekam masih menyala, merekam kegelapan interior mobil dan wajahnya yang pucat pasi terpantul di jendela. Ia tidak mendapatkan rekaman kemacetan yang ia inginkan. Ia justru mendapatkan rekaman dari ketidaktahuannya sendiri. Di luar jendela, gedung-gedung pencakar langit Jakarta mulai terlihat, menjulang tinggi dengan lampu-lampu neon yang futuristik. Kota itu tidak tampak seperti padang pasir. Malam itu, di mata Clara Jensen yang mulai retak keyakinannya, Jakarta tampak seperti metropolis dari abad ke-22 yang sedang menertawakan kedatangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak skandal itu dimulai, Clara merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kemarahan. Rasa takut bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Benteng kaca di selatan ekuator. Keesokan paginya, matahari tropis menyinari kompleks raksasa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, di kawasan Sains dan Teknologi Serpong. Dulu, tempat ini mungkin hanya dikenal sebagai pusat penelitian nuklir tua. Namun di tahun 2026 ini, lanskapnya telah berubah secara radikal. Dari balik jendela mobil listrik otonom yang membawanya, Clara Jensen menatap kompleks itu dengan perasaan campur aduk antara kagum yang enggan ia akui dan kecemasan yang semakin menebal. Tidak ada cerobong asap berkarat atau gedung beton kusam bergaya birokrat era 80-an. Yang menjulang di hadapannya adalah serangkaian struktur asimetris berlapis kaca fotovoltaik hitam legam yang menyerap energi matahari, terhubung oleh jembatan-jembatan transparan di atas taman botani yang rimbun. Ini bukan sekadar laboratorium. Ini adalah benteng sains. Keamanannya melampaui bandara militer. Clara harus melewati 3 lapis pemeriksaan biometrik, pemindaian retina, analisis gaya berjalan, gait analisis, hingga deteksi resonansi suara, sebelum ia diizinkan menginjakan kaki di lobi utama gedung komputasi kuantum dan material maju. Semuanya dilakukan oleh mesin, tanpa campur tangan manusia yang bisa disuap atau diintimidasi oleh status jurnalis Eropanya. Di lobi yang suhunya diatur secara presisi pada 22 derajat Celcius itu, ia disambut oleh seorang pria muda. Usianya mungkin baru menginjak awal 30-an.
Ia tidak mengenakan jas laboratorium putih yang kaku atau setelan jas formal berdasi seperti para petinggi teknologi di Silicon Valley atau Berlin. Pria itu mengenakan celana chino gelap dan kemeja lengan pendek bermotif pelik, sebuah mahakarya batik kontemporer berwarna navy dan perak. "Selamat pagi, Nona Jensen," sapa pria itu dalam bahasa Inggris beraksen netral yang sempurna. Senyumnya sopan, tapi matanya memancarkan ketajaman analitis yang membuat Clara merasa sedang dibedah. "Nama saya Budi, Kepala Insinyur Divisi Arsitektur Fotonik Terapan. Saya ditugaskan untuk memandu investigasi Anda hari ini." Clara menegakkan tubuhnya, memasang kembali topeng jurnalis investigasinya. "Terima kasih, Tuan Budi. Saya harap Anda tahu bahwa saya di sini bukan untuk melihat brosur pariwisata teknologi. Saya ingin melihat perangkat kerasnya. Saya ingin melihat bukti yang mendasari klaim konyol, maksud saya, klaim berani dari laporan Zurich itu." Budi hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sama sekali tidak terpengaruh oleh arogansi Clara. Ia tidak tampak defensif. Ia tampak seperti seorang mahaguru yang sedang menatap murid yang keras kepala. "Tentu saja. Kami tidak punya waktu untuk mencetak brosur di sini, Nona Jensen. Mari kita langsung ke Teater 0. Teater 0. Perang dalam 0,3 detik. Budi membawa Clara turun ke lantai 13 di bawah tanah. Pintu airlock baja setebal setengah meter berdesis terbuka, mengungkap sebuah ruangan melingkar yang sangat luas dan remang-remang. Ruangan itu disebut Teater 0, pusat komando dan simulasi pertahanan udara terintegrasi. Puluhan insinyur dan teknisi, mayoritas anak muda Indonesia yang bekerja dalam keheningan yang terfokus, duduk di depan konsol-konsol holografik. Di tengah ruangan, melayang sebuah proyeksi 3 dimensi raksasa dari Kepulauan Nusantara dan wilayah udara di sekitarnya. "Apa yang Anda lihat ini adalah Nusantara Aegis," Budi menjelaskan, berjalan mengitari proyeksi itu dengan tangan di belakang punggung. "Sistem peringatan dini dan respons ancaman berbasis kecerdasan buatan otonom. Eropa memiliki sistem radar NATO yang saling terhubung dari Laut Utara hingga Mediterania." Clara menyela cepat, mencoba mencari pijakan. "Ini bukan hal baru. Semua negara maju memilikinya." Budi mengangguk pelan. "Benar. Tapi mari kita bicara tentang latensi, Nona Jensen. Waktu jeda." Budi menjentikan jarinya ke arah salah satu teknisi. Tiba-tiba, sebuah titik merah terang muncul di ujung utara peta holografik, melesat ke arah selatan dengan kecepatan mengerikan. Simulasi. Rudal hipersonik meluncur dari perairan tak bertuan, kecepatan Mach 8. Suara Budi menggema di ruangan itu. Titik merah itu bergerak terlalu cepat untuk diikuti mata telanjang. Namun, sebelum Clara sempat berkedip, serangkaian garis biru terang menembak dari berbagai titik di kepulauan itu, mencegat titik merah tersebut di udara, dan menghancurkannya menjadi debu piksel. Layar menunjukkan angka digital berkedip merah, 0,283 detik. 0,283 detik. Budi membaca angka itu. Itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem kami untuk mendeteksi anomali suhu sekecil apapun di stratosfer, memverifikasi tanda tangan radar, mengunci target, menghitung lintasan intersepsi dengan probabilitas 99,9%, dan meluncurkan proyektil pertahanan otonom. Clara terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu spesifikasi militer barat. Sistem Patriot atau Iron Dome tercanggih yang dipuja-puja media Eropa membutuhkan waktu antara 2 hingga 4 detik untuk melakukan rangkaian kalkulasi yang sama terhadap ancaman hipersonik. Dalam kecepatan Mach 8, selisih 3 detik berarti perbedaan antara kota yang selamat dan kawah abu radioaktif. "Bagaimana?" Clara memulai. Suaranya bergetar, pertahanannya mulai runtuh. Kekuatan komputasi seperti apa yang bisa memproses data sensor sebanyak itu tanpa membuat server meleleh karena panas? Fisika kuantum biasa tidak secepat ini. Budi menatap Clara lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ada realitas absolut. Anda benar. Silikon konvensional akan meleleh. Kuantum konvensional terlalu tidak stabil untuk pertempuran real-time. Ia memberi isyarat agar Clara mengikutinya. "Mari saya tunjukkan hal yang membuat Jenderal De Vries di negara Anda tidak bisa tidur nyenyak tadi malam." Jantung berdenyut di ruang suci. Mereka melewati lorong sterilisasi dan mengenakan mantel pelindung debu. Budi membawa Clara ke sebuah ruangan yang sama sekali berbeda. Sebuah clean room kelas 1, tempat di mana satu partikel debu pun dianggap sebagai kontaminasi fatal. Di tengah ruangan steril yang disinari cahaya putih terang itu,
terdapat sebuah tabung kaca silinder beralas titanium. Di dalam tabung itu, melayang bebas dalam medan magnet pelindung, adalah sebuah objek yang sangat kecil, tidak lebih besar dari kuku ibu jari Clara. Clara melangkah mendekat, menyipitkan matanya. Benda itu bukanlah microchip persegi panjang hijau bergaris emas yang biasa ia lihat. Benda itu berbentuk organik, menyerupai miniatur jaringan saraf otak manusia, transparan, dan memancarkan pendaran cahaya biru cerah yang berdenyut pelan. Benda itu terlihat hidup. "Perkenalkan, Nona Jensen," kata Budi. Suaranya nyaris berbisik namun terdengar seperti guntur di telinga Clara. "Ini adalah cahaya 1, chip fotonik bioorganik pertama di dunia. Alih-alih menggunakan elektron yang berjalan di atas silikon mati, chip ini menggunakan foton, partikel cahaya, yang merambat melalui jaringan protein sintetis yang direkayasa dari keanekaragaman hayati laut dalam Nusantara." Budi menekan tombol di tabletnya, memunculkan deretan data holografik di samping tabung kaca tersebut. Chip ini tidak menghasilkan panas. Kecepatan pemrosesannya setara dengan kecepatan cahaya itu sendiri. Dan yang paling penting, ia memiliki kemampuan neuroplastisitas. Ia bisa beradaptasi dan belajar dari arsitekturnya sendiri. Clara menempelkan tangannya di kaca yang dingin. Matanya membelalak lebar, memantulkan cahaya biru dari chip tersebut. Kalian menciptakan ini? Sendiri. Budi tersenyum dingin. Tidak ada yang bisa menciptakannya selain kami. Material dasarnya membutuhkan unsur logam tanah jarang spesifik yang hanya ada di tanah kami, dikombinasikan dengan enzim laut yang hanya hidup di palung laut Sulawesi. Eropa tidak punya materialnya. Amerika tidak punya ekosistem biologisnya. Runtuhnya Menara Gading. Clara mundur selangkah. Kakinya tiba-tiba terasa lemas. Fakta-fakta yang disembunyikan Jenderal De Vries di ruang direksi kemarin kini menghantamnya seperti palu godam. Sistem radar Smart L di kapal fregat Belanda yang Anda banggakan di televisi. Budi terus berbicara, tanpa nada mengejek, hanya menyajikan fakta yang mematikan. Otak pemrosesannya menggunakan varian cahaya 1. Server enkripsi data Bank Sentral Eropa di Frankfurt menggunakan klaster fotonik kami. Sistem penargetan jet tempur F-35 generasi terbaru milik NATO. Budi menunjuk ke arah chip yang berdenyut itu. Ini adalah jantungnya. Budi menatap lurus ke mata Clara yang kini dipenuhi kepanikan dan rasa tidak percaya. "Kami tidak memproduksi senjata, Nona Jensen. Kami tidak menginvasi negara lain. Tapi kami menguasai 95% pasokan global chip biofotonik militer tingkat tinggi. Seluruh arsitektur pertahanan barat tidak akan bisa membedakan antara rudal nuklir yang datang atau sekawanan burung camar tanpa teknologi yang lahir dari padang pasir ini." Dada Clara naik turun dengan cepat. Udara steril di ruangan itu tiba-tiba terasa sangat tipis. Ia teringat kembali pada siaran langsung malam itu, tawanya yang meremehkan, kebanggaannya sebagai warga dunia barat yang merasa mengendalikan segalanya. Kini, berdiri di ruangan bawah tanah di Indonesia, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Eropa, Amerika, seluruh aliansi NATO, hanyalah raksasa baja yang ototnya dikendalikan oleh saraf rapuh yang dipegang erat-erat oleh tangan para insinyur muda berbusana batik ini. Jika Indonesia menutup keran ekspor malam itu juga karena tersinggung oleh hinaannya, ia bukan hanya menghancurkan stasiun televisinya, ia bisa saja melumpuhkan seluruh sistem keamanan benua Eropa. Clara menundukkan kepalanya, matanya terpejam rapat. Kesombongannya yang dibangun selama 34 tahun hancur berkeping-keping di lantai Klenrom itu, digantikan oleh rasa gentar yang luar biasa dan pemahaman yang sangat terlambat bahwa pusat rotasi bumi telah berpindah, dan ia, bersama seluruh dunianya, tertinggal jauh di belakang. Gema kosong keangkuhan. Udara sore di Jakarta terasa berat saat Clara Jensen melangkah keluar dari mobil listrik yang membawanya meninggalkan kompleks BRIN. Otaknya masih berdengung, kesulitan memproses realitas yang baru saja menghancurkan seluruh sistem kepercayaannya. Data, angka, dan kilatan cahaya biru dari chip biofotonik cahaya 1 terus berkelebat di pelupuk matanya bak lampu strobo yang menyilaukan. Eropa tidak sedang memimpin dunia. Eropa sedang disusui oleh teknologi dari negara yang 2 hari lalu ia sebut sebagai padang pasir. Kesadaran itu membuat perutnya mual. Supir taksi otonom itu, melalui antarmuka suaranya yang lembut, memberitahu bahwa jadwal terakhirnya hari ini adalah kunjungan mandiri ke Museum Teknologi Nasional di kawasan Monumen Nasional, Monas. Clara sebenarnya ingin membatalkan jadwal itu, kembali ke hotel, dan mengunci diri di kamar. Namun, insting jurnalisnya,
Atau mungkin rasa bersalah yang mulai menggerogoti relung hatinya, memaksanya untuk terus berjalan. Ia merasa harus melihat gambaran utuhnya. Jika Brin adalah otak dari raksasa baru ini, ia ingin tahu di mana letak hatinya. Bangunan Museum Teknologi Nasional itu sendiri adalah sebuah mahakarya arsitektur bawah tanah. Dari luar, ia hanya tampak seperti taman kota yang luas dan hijau, sebuah oase di tengah hutan beton Jakarta. Namun saat Clara turun melalui eskalator kaca ke dalam perut bumi, ia disambut oleh ruang pameran raksasa dengan pencahayaan ember yang temaram, dramatis, dan hening. Sangat kontras dengan laboratorium Brin yang dingin dan steril. Tempat ini tidak berbau seperti masa depan. Tempat ini berbau seperti buku tua, logam yang didinginkan, dan kenangan yang diawetkan. Lorong Keputusasaan 1998. Clara berjalan sendirian menyusuri lorong pertama yang bertajuk Kawah Chandra di Muka. Ia mengira akan melihat replika roket awal atau purwarupa komputer tua. Namun, yang menyambutnya adalah deretan layar raksasa monokrom yang memutar montase video tanpa suara yang sangat meresahkan. Ia berhenti di depan sebuah layar yang menunjukkan angka tahun yang berkedip merah, 1998. Di layar itu, ia melihat ibu kota yang sedang terbakar. Kepulan asap hitam membumbung dari gedung-gedung dan pusat perbelanjaan. Massa yang marah dan putus asa memenuhi jalanan. Wajah-wajah yang terekam kamera itu memancarkan ketakutan, kelaparan, dan hilangnya harapan. Di sebelah layar, terdapat sebuah etalase kaca yang memajang kliping koran-koran tua yang menguning. Judul-judul beritanya dicetak tebal dan agresif. Rupiah terjun bebas. Ekonomi kolaps. Antrean sembako mengular. Rakyat kelaparan. Negara diambang kebangkrutan total. Mata Clara tertuju pada sebuah foto ikonik yang dicetak besar di dinding. Foto itu memperlihatkan Presiden Indonesia saat itu sedang duduk menunduk, menandatangani sebuah dokumen penting, sementara Direktur Pelaksana IMF, seorang pria Eropa, berdiri di sampingnya dengan kedua tangan terlipat di dada, menatap sang presiden dengan postur yang memancarkan dominasi dan arogansi absolut. Clara menelan ludah. Postur Direktur IMF di foto itu adalah posturnya sendiri saat ia duduk di studio NOS 2 malam lalu. Menghakimi, meremehkan, merasa menjadi dewa penolong yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Sang penjaga ingatan. Gambar yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Bukan, Nona Jensen. Clara terkesiap, berbalik dengan cepat. Di belakangnya berdiri seorang pria tua berambut perak yang disisir rapi ke belakang. Pria itu mengenakan kemeja batik lawas berwarna sogan, coklat klasik, yang tampak sederhana namun dirawat dengan sangat baik. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang dalam, peta dari penderitaan masa lalu, namun matanya memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan yang luar biasa tenang. Maaf, Anda tahu nama saya? Clara bertanya, suaranya sedikit gemetar. Ia merasa seperti seorang penyusup yang tertangkap basah. Pria tua itu tersenyum tipis, melangkah maju mendekati etalase kaca. Di era keterhubungan ini, tidak ada yang benar-benar rahasia, terutama seseorang yang baru saja menjadi pusat perhatian dunia karena pendapatnya tentang kota kami. Nama saya Tirtayasa. Dulu, saya adalah salah satu insinyur sipil yang membantu membangun pondasi awal jalan-jalan di kota ini. Sekarang, saya hanyalah kurator yang menjaga masa lalu. Clara menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu. Tuan Tirtayasa, saya tidak bermaksud. Pak Tirtayasa mengangkat tangan kanannya perlahan, menghentikan pembelaan Clara yang rapuh. Tidak perlu meminta maaf pada saya, Nona. Kata-kata Anda di televisi hanyalah gema dari cara dunia memandang kami selama berabad-abad. Anda hanya menyuarakannya. Yang lebih penting adalah, apa yang Anda rasakan setelah melihat ruangan ini? Pak Tirtayasa menoleh, menatap lekat-lekat foto penandatanganan IMF tersebut. Tahun 1998. Suaranya mengalun rendah, berat oleh beban sejarah. Bagi Anda di Eropa, itu mungkin hanya sekadar catatan kaki di buku teks ekonomi global. Hanya angka-angka inflasi di layar monitor. Tapi bagi kami, itu adalah neraka. Tirtayasa berjalan perlahan ke etalase berikutnya, yang memajang sebuah plat besi penyok bekas tameng huru-hara dan sepatu usang milik seorang pekerja pabrik. Clara mengikutinya dalam keheningan yang mencekam. Bayangkan, Nona Jensen, lanjut Tirtayasa, melihat hasil kerja keras seumur hidup menguap dalam semalam. Melihat para ayah pulang dengan tangan kosong,
tak mampu membeli susu untuk bayi mereka karena harganya naik 10 kali lipat. Kami dipaksa mengemis. Kami didikte oleh institusi asing yang terbang masuk dengan pesawat jet mereka, memerintahkan kami untuk memotong subsidi, menaikkan harga, dan membiarkan rakyat kami kelaparan demi menyelamatkan pasar bebas. Kami tidak punya kedaulatan. Kami kehilangan martabat sebagai sebuah bangsa. Bukan senjata, melainkan perisai. Mereka tiba di ujung lorong temaram itu. Pintu geser otomatis terbuka, membawa mereka ke ruangan kedua yang jauh lebih terang. Ruangan ini dipenuhi oleh purwarupa teknologi canggih, maket jalan tol pintar yang dilihat Clara semalam, desain awal chip fotonik, dan model satelit komunikasi orbit rendah. Kontras antara lorong keputusasaan 1998 dan ruangan masa depan ini sangat tajam. Tuan Budi di Brin pasti telah menunjukkan pada Anda seberapa cepat rudal kami bisa mencegat ancaman, bukan? Tanya Pak Tirtayasa, menatap sebuah maket satelit. Clara mengangguk pelan. Ya, 0,283 detik. Itu menakutkan. Tirtayasa menoleh kembali pada Clara. Matanya kini berkilat dengan sebuah emosi yang sangat kuat, sebuah kebanggaan yang diukir dari rasa sakit. Banyak pengamat militer barat mengira kami membangun semua teknologi hipercanggih ini untuk memamerkan kekuatan, untuk menjadi kekaisaran baru, untuk mengancam tetangga kami atau menantang Eropa dan Amerika. Tirtayasa menggelengkan kepalanya perlahan. Mereka salah besar. Kami membangun semua ini bukan karena kami haus kekuasaan. Kami membangun chip fotonik, kecerdasan buatan, dan sistem infrastruktur otonom ini karena kami dihantui ketakutan. Clara mengerutkan kening, mencoba mencerna kalimat itu. Ketakutan. Ketakutan akan terulangnya tahun 1998, jawab Tirtayasa tegas. Saat krisis itu berakhir, dan asap di jalanan mulai reda, generasi yang selamat, generasi saya, dan generasi orang tua Budi, berkumpul dan membuat sebuah sumpah dalam keheningan. Tirtayasa menunjuk ke arah purwarupa chip yang dipajang di tengah ruangan. Sumpah itu berbunyi, kita tidak akan pernah lagi berlutut. Kita tidak akan pernah lagi membiarkan nasib jutaan rakyat kita ditentukan oleh tanda tangan birokrat asing atau fluktuasi mata uang di benua lain. Kita harus menciptakan sistem saraf kita sendiri, kemandirian mutlak kita sendiri, sehingga tidak ada embargo, tidak ada krisis ekonomi global, dan tidak ada ancaman militer yang bisa menumbangkan Nusantara lagi. Tirtayasa melangkah mendekati Clara. Suaranya kini melembut, namun daya ledaknya menghujam langsung ke ulu hati sang jurnalis. Teknologi yang Anda sebut mustahil itu, Nona Jensen, ia tidak lahir dari kejeniusan di ruang ber-AC yang nyaman. Ia lahir dari trauma. Ia ditempa di atas penderitaan. Setiap baris kode algoritma kecerdasan buatan kami, setiap serabut fotonik di dalam chip itu, ditenun dengan doa dan air mata sebuah bangsa yang menolak untuk mati. Runtuhnya tembok pertahanan. Kata-kata itu menghantam dada Clara seperti gelombang pasang. Udara di dalam paru-parunya seolah tersedot habis. Ia kembali terbayang momen di studio televisi. Tawanya yang renyah. Wajahnya yang arogan saat menyamakan kemajuan bangsa ini dengan padang pasir. Ia menyadari bahwa hinaannya bukan sekadar meremehkan pencapaian sains. Hinaannya telah meludahi luka yang paling menganga dari jutaan manusia. Ia telah mengolok-olok sebuah bangsa yang sedang berjuang mati-matian menyembuhkan diri mereka sendiri agar bisa berdiri tegak sejajar dengan dunia. Eropa selalu bangga dengan hak asasi manusia dan empati. Namun di malam itu, Clara menyadari bahwa dirinya lah monster yang paling tidak memiliki hati nurani. Tembok pertahanan psikologis, ego, dan supremasi kulit putih yang ia bangun selama 34 tahun hancur tanpa sisa di lantai museum itu. Pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang teknologinya lebih canggih. Ini tentang siapa yang memiliki alasan paling mulia untuk bertahan hidup. Bibir Clara mulai bergetar. Pandangannya mengabur oleh genangan air mata panas yang tak lagi bisa ia tahan. Saya tidak tahu. Bisiknya parau. Suaranya patah di tengah kalimat. Ya Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya sangat menyesal. Saya sangat buta. Setetes air mata pertama jatuh, membasahi pipinya yang pucat, diikuti oleh isakan kecil yang memilukan. Tangannya yang gemetar merogoh tasnya, mencari selembar tisu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangisi kebodohannya, keangkuhannya, dan rasa malunya sebagai seorang manusia. Pak Tirtayasa tidak mencibir atau menunjukkan senyum kemenangan. Ia melangkah maju dengan tenang, mengeluarkan sapu tangan kain kotak-kotak yang bersih dari saku batiknya,
dan menyodorkannya pada Clara. Air mata adalah pelarut yang baik untuk kesombongan, Nona, ucap Tirtayasa lembut, memberikan sebuah tepukan ringan dan kebapakan di bahu Clara yang berguncang. Menangislah. Besok, Anda punya tugas penting. Anda harus menceritakan pada dunia Anda bahwa naga yang mereka hina ini telah lama terbangun dan ia memiliki hati. Di bawah temaram cahaya museum, di hadapan sejarah kelam yang melahirkan masa depan yang gemilang, Clara Jensen si jurnalis besi akhirnya takluk, menjadi saksi bisu dari kebesaran jiwa bangsa yang tak pernah ia hargai. Gelombang kejut bertajuk, Naga yang Terbangun. 3 minggu setelah kepulangannya dari Jakarta, Amsterdam menyambut Clara Jensen bukan dengan karpet merah, melainkan dengan keheningan yang mencekam. Ia tidak kembali ke meja siarannya di Studio 4 NOS. Ia mengurung diri di ruang editing bawah tanah, menyusun ratusan gigabit rekaman visual, wawancara, dan data mentah menjadi sebuah karya jurnalistik berdurasi 60 menit. Dokumenter itu tidak diberi judul yang sensasional atau provokatif. Clara hanya menamainya, De Ontwaakte Draak, Het Kloppend Hart van de Evenaar, Naga yang Terbangun, Jantung Berdenyut di Garis Katulistiwa. Ketika dokumenter itu akhirnya mengudara pada jam tayang utama di hari Minggu malam, tidak ada iklan jeda. Tidak ada panelis yang memberikan komentar nyinyir. Selama 1 jam penuh, jutaan pasang mata di Belanda, dan melalui streaming ilegal di seluruh Eropa, dipaksa menatap cermin realitas yang menyakitkan. Clara tidak memoles videonya untuk membuat Indonesia terlihat seperti utopia. Ia menampilkan kontrasnya. Ia memperlihatkan hiruk-pikuk pasar tradisional yang tumpang tindih dengan kilatan cahaya biru dari Purwarupa Cahaya 1 di dalam ruang steril BRIN. Ia memutar rekaman sistem jalan tol otonom yang membelah kemacetan Jakarta dengan presisi algoritmik. Dan sebagai puncaknya, ia memasukkan wawancaranya dengan Pak Tirtayasa di Museum Teknologi Nasional, lengkap dengan momen di mana Clara sendiri tertangkap kamera sedang menangis terguncang di hadapan etalase tragedi 1998. Di akhir dokumenter, Clara menatap langsung ke kamera. Matanya tidak lagi memancarkan arogansi, melainkan sebuah kerendahan hati yang absolut. Kita di Eropa menghabiskan abad ke-20 dengan meyakini bahwa kita adalah sutradara dunia. Suara voice-over Clara mengalun berat. Namun di abad ke-21, tanpa kita sadari, kita telah turun kasta menjadi sekadar penonton. Dan sutradara yang baru, yang lahir dari abu krisis yang pernah kita ciptakan sendiri, kini duduk diam di Asia Tenggara, memegang kendali atas masa depan kita. Dampaknya instan dan dahsyat. Bursa saham Euronext di Amsterdam dan Paris mengalami anomali. Saham-saham perusahaan pertahanan dan teknologi Eropa tidak anjlok karena kemarahan Indonesia, melainkan karena kepanikan massal para investor Eropa yang baru menyadari seberapa rentan rantai pasokan mereka. Tagar di media sosial berubah. Kebencian berganti menjadi ketakutan, lalu bermutasi menjadi rasa segan yang mendalam. Namun, kejujuran selalu memiliki harga yang mahal di lingkaran kekuasaan. Kurang dari 24 jam setelah dokumenter itu tayang, sebuah surat dengan stempel timbul berwarna emas tiba di apartemen Clara. Itu bukan surat pemecatan. Itu adalah surat panggilan resmi, sub poena, dari Komite Keamanan Pertahanan Uni Eropa di Brussels. Memasuki sarang singa. Gedung Eropa, markas besar Dewan Uni Eropa di Brussels, Belgia, adalah monumen dari kekuasaan geopolitik Barat. Struktur kacanya yang melengkung dan lantai granitnya dirancang untuk membuat siapapun yang memasukinya merasa kecil dan tidak berarti. Clara berjalan menyusuri lorong melingkar menuju ruang sidang utama. Ia tidak lagi mengenakan blazer biru laut kemenangannya. Ia mengenakan setelan hitam yang sederhana namun tegas, membawa sebuah tablet berisi data mentah dari BRIN yang telah dienkripsi secara khusus oleh Budi sebelum ia pulang. Saat pintu oak ganda raksasa itu terbuka, Clara disambut oleh udara yang sangat dingin dan tatapan mematikan dari 13 petinggi Eropa. Di meja setengah lingkaran yang ditinggikan, duduk para menteri pertahanan dari negara-negara anggota kunci, jenderal-jenderal senior NATO dengan dada penuh medali, dan di tengah-tengah mereka, Jenderal De Vries dari Belanda, pria yang memaksanya pergi ke Jakarta. "Silakan duduk, Nona Jensen," kata Jenderal Pierre Laurent dari Prancis, ketua komite hari itu. Suaranya menggema di ruangan besar itu, syarat dengan ketidaksukaan. Clara tidak duduk. Ia berjalan menuju podium di tengah ruangan, meletakkan tabletnya, dan mendongak menatap barisan para penentu kebijakan benua biru tersebut. "Saya lebih suka berdiri, Jenderal," jawab Clara tenang. "Kami telah menonton tayangan propaganda Anda semalam, Nona Jensen." Jenderal Laurent memulai, matanya menyipit sinis. "Saya harus akui, sinematografinya sangat bagus.
Sangat melodramatis. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa juta euro yang dibayarkan oleh intelijen Jakarta kepada Anda untuk memproduksi kebohongan publik sebesar ini? Atau apakah Anda sudah dicuci otaknya di sana? Gumam setuju terdengar dari beberapa politisi Jerman dan Inggris di meja itu. Mereka masih terjebak dalam sangkar ego mereka sendiri. Bagi mereka, tidak mungkin seorang wanita Eropa kulit putih terpelajar bisa tunduk pada narasi negara dunia ketiga tanpa adanya suap atau manipulasi psikologis. Skakmat data dan realitas. Clara menarik napas panjang. Ia teringat kembali pada ketenangan budi di Teater Nol dan kebijaksanaan Pak Tirtayasa di museum. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpancing amarah. Ia akan memukul mereka dengan senjata yang paling mereka takuti, fakta murni. Clara menyentuh layar tabletnya. Sebuah proyektor holografik di tengah ruangan menyala, menampilkan diagram 3 dimensi dari sistem radar pencegat rudal Aster 30 milik konsorsium Eropa. Jenderal Laurent, suara Clara memotong keheningan, tajam dan terukur. Ini adalah sistem pertahanan udara kebanggaan Prancis dan Italia. Anda berencana mengerahkan 12 unit tambahan ke perbatasan timur bulan depan untuk menghadapi eskalasi Rusia, benar? Laurent mengerutkan kening. Tidak senang informasi militernya dibahas secara terbuka oleh seorang sipil. Itu informasi rahasia terbatas. Tapi ya, lalu kenapa? Clara menggeser jarinya di layar tablet. Diagram rudal itu terurai, menyorot langsung ke bagian modul pemrosesan sinyalnya yang paling inti. Sebuah struktur bercahaya biru muncul. Apakah Anda tahu siapa yang merancang neuroarsitektur dari microchip pengendali ini? Siapa yang memegang paten dari pendingin bioorganiknya sehingga rudal Anda tidak meledak di udara saat melakukan manuver Mach 5? Ruangan itu hening. Tidak ada yang menjawab. Namanya Budi, kata Clara lantang. Suaranya bergema di dinding akustik ruangan. Dia berusia 32 tahun. Dia suka memakai kemeja batik berwarna biru laut, bekerja di fasilitas BRIN di Serpong, Indonesia. Dan dia memegang kendali atas 95% arsitektur semikonduktor fotonik, yang membuat seluruh senjata di ruangan ini tidak menjadi sekadar rongsokan besi seharga miliaran euro. Seorang politikus Jerman memukul meja. Itu tidak masuk akal. Kita memiliki kontrak pasokan eksklusif dengan manufaktur di Taiwan dan Korea Selatan. Anda memiliki kontrak perakitan, Tuan Menteri. Clara mengoreksinya dengan tajam. Tapi bahan baku tanah jarang spesifik, rare earth, enzim laut dalam, dan hak kekayaan intelektual, IP, algoritma pembelajarannya, secara eksklusif dikendalikan oleh konsorsium negara dari Jakarta. Taiwan dan Korea Selatan tidak bisa mencetak satupun chip cahaya satu tanpa lisensi dan suplai material dari mereka. Clara memutar hologram itu, kini menampilkan data statistik latensi. Kalian masih menganggap mereka sebagai pabrik sepatu murah. Tapi faktanya, sistem kecerdasan buatan mereka, Nusantara Aegis, dapat mencegat rudal hipersonik dalam waktu 0,283 detik. 3 kali lebih cepat dari sistem Patriot tercanggih milik sekutu kita di Washington. Tamparan kemanusiaan. Alasan mereka bangkit. Jenderal De Vries, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Wajahnya tegang, menahan amarah bercampur ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Jika mereka sehebat itu, jika mereka memegang urat nadi militer kita. De Vries mencondongkan tubuhnya ke depan. Lalu mengapa mereka tidak memutus pasokannya minggu lalu saat Anda menghina mereka di televisi? Mengapa mereka tidak menghancurkan kita saat mereka punya kesempatan emas? Apa yang mereka rencanakan? Ini pasti strategi pemerasan jangka panjang. Disinilah Clara menyadari perbedaan mendasar antara cara pikir Barat dan Timur. Para jenderal ini hanya memahami bahasa penaklukan. Mereka memproyeksikan niat jahat imperialisme historis mereka sendiri kepada bangsa lain. Clara mematikan proyektor holografik. Cahaya di ruangan itu kembali temaram. Ia menatap De Vries, matanya berkaca-kaca, namun suaranya sekokoh baja. Karena mereka bukan kita, Jenderal. Clara mencengkeram sisi podium, ruas-ruas jarinya memutih. Kalian mengira mereka membangun teknologi ini untuk menaklukkan Eropa? Untuk menguasai dunia? Kalian salah besar. Clara menghentikan ucapannya sejenak, membiarkan keheningan menyerap kata-katanya. Ia memanggil memori tentang wajah Pak Tirtayasa dan Abu tahun 1998. Mereka membangun ini semua karena mereka trauma. Mereka membangun kemandirian absolut ini karena pada tahun 1998, saat ekonomi mereka hancur, saat rakyat mereka lapar dan kota-kota mereka terbakar, kita,
lembaga-lembaga finansial barat datang bukan sebagai penolong, melainkan sebagai rentenir yang arogan. Kita mendikte mereka, menelanjangi kedaulatan mereka, dan memaksa mereka berlutut. Clara menunjuk ke arah barisan petinggi militer itu satu persatu. Teknologi fotonik dan kecerdasan buatan mereka yang menakutkan itu bukanlah sebuah pedang yang diasah untuk menyerang kita. Itu adalah sebuah perisai. Perisai yang mereka tempa dari air mata, rasa sakit, dan kebangkrutan masa lalu. Mereka bersumpah untuk membangun teknologi yang memastikan tidak akan pernah ada lagi negara asing, institusi asing, atau jenderal asing yang bisa membuat bangsa mereka kelaparan atau berlutut lagi. Mati kutu di menara kekuasaan. Kata-kata Clara jatuh seperti bom vakum di ruangan itu, menyedot seluruh udara dan kesombongan yang tersisa. Jenderal Lauren terdiam kaku, tangannya yang tadi bersedekap kini terkulai di atas meja. Jenderal De Vries memalingkan wajahnya, menatap kosong ke arah meja kayunya. Politikus Jerman yang tadi berteriak kini duduk bersandar dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern ruangan itu, para penentu kebijakan militer dan ekonomi Eropa Barat kehilangan kata-kata. Mereka mati kutu. Mereka disadarkan pada sebuah kenyataan geopolitik baru yang tak terbantahkan. Hegemoni berabad-abad mereka telah resmi berakhir, bukan oleh invasi militer, melainkan oleh kebangkitan diam-diam dari bangsa yang trauma namun menolak untuk kalah. Dokumenter saya bukan propaganda yang dibeli dengan uang, tuan-tuan. Clara memberikan pernyataan penutupnya, melepas ID card jurnalistik sementaranya dan meletakkannya di atas podium. Bunyi plastik yang beradu dengan kayu terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Ini adalah peringatan terakhir dari realitas. Jika Eropa ingin bertahan hidup di paruh kedua abad ke-21, berhentilah memandang Nusantara sebagai padang pasir atau pabrik murah kita. Berhentilah bersikap layaknya tuan tanah di dunia yang tidak lagi kita miliki. Clara membalikkan badannya, melangkah dengan anggun menuju pintu keluar. Sebelum ia mendorong pintu berat itu, ia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah panggung kekuasaan yang kini terlihat sangat rapuh. Mulailah belajar untuk menundukkan kepala kalian, dan mintalah kepada mereka untuk menjadi mitra yang setara. Pintu oak tertutup di belakang Clara Jensen. Di luar gedung, udara musim dingin Brussels terasa menggigit. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa sangat merdeka. Ia telah kehilangan segalanya, karir lamanya, status elitnya, dan dunianya yang nyaman. Namun sebagai gantinya, ia menjadi saksi mata pertama dari sebuah sejarah baru. Sejarah di mana sang naga Katulistiwa telah benar-benar terbangun, dan raungan kebangkitannya telah membuat dunia yang sombong terdiam dalam penghormatan.